Tidak stabil, koneksi tidak stabil. Bismillah. Sinyalnya apa? Udah aman, alhamdulillah. Kita masuk ke mana? Perawi hadis yang keempat dari hadis arba'in Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya. Udhunun bi udhunin war ra'su ziyadah. Di sini sejarah tentang perawi hadis ini itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal dengan postur tubuh yang pendek, ya, dan kulit lebih kecoklat-coklatan, ya, hitam gitu, ya. Tapi beliau mempunyai kedudukan yang begitu hebat sebagai sahibus sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasia-rahasia Nabi itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan juga beliau salah satu sahabat yang berlalu lalang masuk ke dalam rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada cerita yang begitu luar biasa, ya. Tentang bagaimana beliau mengijharkan, melantangkan, ya, di awal-awal Islam di hadapan pemuka-pemuka Quraisy tanpa ada rasa takut. Luar biasa, tanpa ada rasa takut. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud awwalu man jahara bil Qur'ani minas sahabah. Beliau itu awal, yang pertama dari kalangan sahabat yang jahar, yang melantangkan ayat-ayat Al-Quran dari kalangan sahabat. Beliau melantangkan bukan arti kata membaca Al-Quran dengan keras, bukan, ya. Paham nggak melantangkan? Beliau berdiri di hadapan dedengkot orang kafir Quraisy, beliau melantunkan Al-Quran di hadapan mereka. Ini memerlukan apa? Mental yang tinggi, ya, keberanian yang luar biasa. Wa dzalika annahu lamma nazalat suratul Rahman. Dan itu sesungguhnya saya Abdullah bin Mas'ud lamma nazalat, ketika turun apa? Surat Ar-Rahman. Paham kalau Habib ngertiin kayak gitu, nggak satu-satu udah bisa dipahami. Alawi paham? Ketika turunnya surat Ar-Rahman, Habib artikan lebih banyak sekarang kalimatnya, tapi paham kan mana ini artinya, ya? Ketika turun surat Ar-Rahman, qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda apa? Man yaqra'uha ala Quraisy. Ketika turun surat Ar-Rahman, Nabi menawarkan di hadapan para sahabatnya, man yaqra'uha ala Quraisy. Ini tawaran yang penuh dengan tantangan, ya, di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang begitu luar biasa. Man, kata Nabi, siapa? Yaqra'uha, yang akan membacakan. Hal dhamir kembali kepada surah Ar-Rahman. Siapa yang akan membacakan surat Ar-Rahman ala Quraisy? Ala, di hadapan Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Ini penuh tantangan dan mental, membutuhkan mental yang begitu luar biasa. Tidak membutuhkan waktu lama, kecuali faqala Ibnu Mas'ud, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud postur tubuhnya apa? Kecil, ya, kulitnya sawo lah, ya, sawo matang begitu, ya. Dan dulu beliau apa? Sebagai pekerja kecil terhadap orang kafir Quraisy yang bernama Uqbah bin Mu'ayth. Siapa Uqbah bin Mu'ayth? Yang meletakkan kotoran unta di atas punggung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim tak? Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika tawaran siapa yang akan membacakan surat Ar-Rahman di hadapan kafir Quraisy? Ana ya Rasulullah.
Apakah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak memahami dampaknya? Iya, dia memahami dampaknya. Tapi beliau tidak memikirkan dampaknya. Apa yang akan terjadi? Yang beliau pikirkan apa? Sam'an wa ta'atan wa da'watan ilallah. Yang beliau pikirkan cuma taat dan patuh kepada Nabi dan berdakwah menyampaikan kalamullahil malikil a'la. Beliau tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi. Beliau tahu, aku akan diserang, aku akan disiksa, aku akan dipukul. Tahu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi tidak itu yang dipikirkan. Sam'an wa ta'atan wa da'watan, dan yang dicari cuma ridha Allah dan ridha baginda Nabi Muhammad. Wa dhahaba ilaihim, lalu Abdullah bin Mas'ud dhahaba pergi ilaihim, kepada him. Siapa di situ? Orang-orang kafir Quraisy. Fara'ahum mujtami'in, famaka ra'a fi'il madhi. Fa'ilnya huwa. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud melihat mereka orang-orang kafir Quraisy takala itu mujtami'in, lagi berkumpul. Berkumpul di mana? Haulal Ka'bati. Berkumpul di dekat atau di area Ka'bah Al-Mukarramah. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendekati perkumpulan mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud membuka ucapannya, faftatahal qira'ata biha. Langsung dia melantunkan ayat-ayat surah Al-Quran, ya, membacakan surat Al-Quran itu surat Ar-Rahman. Lalu apa yang terjadi ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan lantang membacakan surat Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dilantunkan itu ayat di hadapan orang-orang kafir Quraisy, dan kebetulan yang lagi berkumpul di situ siapa? Abu Jahal. Lalu apa yang terjadi? Fagama Abu Jahlin. Ketika Abdullah bin Mas'ud melantangkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, berdiri Abu Jahal. Pala tomahu, ditempeleng oleh Abu Jahal. Allah, ini tempeleng bukan tempeleng biasa, tempeleng yang luar biasa yang diluncurkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu dokhmah, perawakannya besar, tangannya besar. Yang ditempeleng siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Allah. Lalu apa yang terjadi? Wasyagga udunahu. Syagga apa? Baret, terbelah udunahu, telinganya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terbelah, kulitnya. Wa admahu, dan mengucurkan darah. Hasil dari tempelengan siapa? Abu Jahal. Fadhahaba, famaka dhahaba, pergi siapa? Dhahaba fi'il aba. Dhahaba fi'il aba. Madhi fa'ilnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pergi. Setelah itu wa ainuhu tadma, dan air matanya mengucur. Faghatammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah igtamma itu memikirkan keadaan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Fanazala Jibril. Ketika Rasulullah melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud, paham apa yang dilakukan oleh Abu Jahlin? Rasulullah sedih melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah memikirkan Abdullah bin Mas'ud, fanazala Jibril, turun malaikat Jibril alaihi salam, dhahikan, senyum ketawa. Coba bayangin, Nabi lagi sedih ya melihat keadaan apa yang terjadi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad dhahikan. Pasti akan membawa sesuatu nih yang luar biasa, benar ya? Faqala al-Mustafa, lalu Nabi Muhammad berkata, anta tadhak, engkau wahai Jibril tertawa, wa ibnu Mas'ud yabki, dan Abdullah bin Mas'ud yabki, menangis. Faqala,
Lalu Jibril berkata, sata'lam, kamu akan tahu wahai Rasulullah, mimma adah, kenapa aku ketawa. Berarti kan ada sesuatu ya. Malaikat Jibril tertawa, berarti ada sesuatu yang begitu luar biasa. Engkau ketawa wahai Jibril, wa ibnu Mas'ud yabki. Engkau tertawa sedangkan Abdullah bin Mas'ud menangis. Ini bentrok ya. Orang kalau menangis biasanya kita sedih. Nah ini Abdullah bin Mas'ud nangis. Turun Nabi Muhammad lagi kepikiran sedih melihatnya, turun malaikat Jibril ketawa. Lalu Jibril berkata, sata'alam ya Rasulullah mimma adhak. Kamu akan mengetahui nanti wahai Rasulullah, kenapa aku ketawa. Falamma kana yaumu badrin, ketika datang yaumu badrin, Badar, perang Badar. Berarti itu terjadi setelah apa? Setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Berarti 10 tahun lebih, kurang lebih, dari kejadian Abdullah ibn Mas'ud ditempeleng oleh Abu Jahal, lalu menangis, Nabi sedih melihatnya, malaikat Jibril tertawa turun kepada Nabi Muhammad. Kejadian apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, engkau akan tahu nanti wahai Muhammad, kenapa aku ketawa. Dirahasiakan oleh malaikat Jibril. Kejadiannya apa? Falama yaumu badrin, ketika datang perang Badar. Wa nasarallahul muslimina, dan Allah memenangkan al-muslimin, umat Islam. Amar al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ayakhudha rumhahu, untuk mengambil Abdullah bin Mas'ud rumhahu, rumuh, tombaknya siapa? Tombaknya Rasulullah. Rumhahu, hu di sini, rumhahu, hu di sini domir kembali kepada Nabi. Rumuhnya Nabi, tombaknya Nabi. Wa yaltamis fil jarha, wa dan yaltamis, Abdullah bin Mas'ud mencari apa? Fil jarhapi, pada jarha para sahabat yang terluka, yang terdampar, yang masih hidup terluka, yang masih hidup dan terluka ya. Setelah terjadinya apa? Peperangan Badar. Man bihi ramak, man bihi ramak, para sahabat yang masih hidup tapi terluka. Man, dari mereka sahabat, bihi, di dalam dirinya ramak. Ramak itu apa? Baqiyatul hayah, masih ada sisa hidup yang belum meninggal dunia. Luka parah tapi belum meninggal dunia, belum terpisah rohnya. Nah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mencari itu, berlari itu, mencari itu ke kanan ke kiri di area perang Badar, mencari para sahabat. Yaltamis, mencari di area apa? Di area perang Badar tersebut. Jarha, musuh-musuh di sini, musuh-musuh yang terluka, paham? Tapi belum meninggal dunia, belum mati. Ramak baqiyatul hayah fayaqtuluhu, maka yaqtuluhu, untuk membunuhnya. Paham? Itu musuh-musuh yang masih terdampar, yang masih hidup, belum mati. Abdullah bin Mas'ud diberikan apa? Tombak oleh Rasulullah. Untuk siapa dari mereka yang belum mati, bunuh. Paham apa tidak? Yang sudah terdampar tapi belum mati. Wa subhanallah, famarra bi Abi Jahal, famaka marra, Abu Jahal melewati jasad yang terdampar dari musuh Islam, dari orang kafir. Kebetulan siapa? Abu Jahlin. Pas nih, ini dia yang nempeleng gua, kan gitu ya. Ini dia nih si kura-kura nih. Ketemu. Ternyata salah satu musuh Islam yang terdampar siapa? Abu Jahal. Dan huwa Abu Jahal mulqa, terdampar. Fi syada'idil halak, pada syada'id, ujung halak kematian. Udah terdampar di ujung kematian tuh Abu Jahal. Fa khafa yakuna bihi guwa, fa khafa famaka khafa. Abdullah bin Mas'ud takut tuh, masih ada rasa takut. Ayakuna, menjadikan apa? Bihi, terhadap Abu Jahal, guatan, masih ada kekuatan. Paham nggak? Abdullah bin Mas'ud masih mikir, karena badannya gede, Abdullah bin Mas'ud kecil. Ketika ngelihat Abu Jahal, ada iblis ya. Tapi masih bingung tuh Abdullah bin Mas'ud, masih takut nih. Masih ada sisa kekuatan nggak terhadap Abu Jahal ya? Fawadha'a ar-rumha fi anfihi min bu'd. Fawadha'a, lalu Abdullah bin Mas'ud meletakkan apa? Rumh, tombak tersebut, paham nggak? Dari jauh.
ke hidungnya, dikilik-kilik. Ini masih ada kekuatan apa belum? Paham apa tidak? Dengan tombaknya itu hidungnya dikilik-kilik dulu dari jauh tuh. Fawadoa, dan Abdullah bin Mas'ud ini wadoa fil madhi ya, huwa Abdullah bin Mas'ud fa'ilnya ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud meletakkan ar-rumuh, tombak tersebut fi anfihi, pada hidungnya siapa? Domir kembali kepada Abu Jahal, diletakkan dulu, dikulik-kulik tuh. Min bu'din, min dari bu'din, jarak jauh, dikilik dulu. Ini udah sekarat apa belum begitu ya? Ini udah sekarat apa belum nih Abu Jahal nih? Falamma arafa ajzahu tuh. Falamma, dan ketika arafa Abdullah bin Mas'ud, arafa mengetahui ajzahu, kelemahan siapa? Abu Jahal. Ketika sudah terlihat, Abu Jahal mulai lemah, udah terlihat lemah, irtaqqa ala sodrihi, naik, loncat, loncat Abdullah bin Mas'ud ala sodrihi, ke atas dadanya Abu Jahlin. Naik tuh ke atas dadanya Abu Jahlin. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Wa qata'a ra'sahu, dan memotong kepalanya, digorok kepala Abu Jahal. Qata'a Abdullah bin Mas'ud memotong ra'sahu, kepala, dhamir kembali kepada Abu Jahal. Wa syagga udhunahu, dan disobek udhunahu. Abdullah bin Mas'ud syagga fil madi ini semua. Abdullah bin Mas'ud syagga menyobek udhunahu, telinga, dhamir kembali kepada Abu Jahal, dan disobek telinga Abu Jahal. Allah. Wa ja'ala fiha khaitan, tuh, wa ja'ala, dan menjadikan Abdullah bin Mas'ud fiha, pada telinga Abu Jahal, khaitan, ikatan, diikat tuh telinganya ya dengan tali. Wa jarrahu, dan menariknya, kepala Abu Jahal, ras tuh, kepalanya Abu Jahal. Saking beratnya itu kepala ya, saking besarnya itu kepala Abu Jahal ya, maka digorok, diikat telinganya, digeret oleh Abdullah bin Mas'ud itu kepala Abu Jahal. Ila an alqahu tuh, ila, sehingga an alqahu, diletakkan kepala Abu Jahal baina yadayin Nabi ya, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Wa Jibril baina yadayhi, dan malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad pula ada di situ. Yadhak, ketawa lagi malaikat Jibril. Wa yaqulu, dan berkata Jibril, udhunun bi udhunin warra'su ziyadah, telinga dengan telinga itu bayarannya. Dulu Abu Jahal menyobekkan telinga Abdullah bin Mas'ud, sekarang lihat tuh, disobekin juga tuh telinganya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Warra'su ziyadah, dan kepala ini tambahan, bonus ya Muhammad. Sambil ketawa malaikat Jibril tuh. Telinga dengan telinga, warra'su ziyadah, adapun kepala itu bonus. Abu Jahal cuma telinga aja doang, Abdullah bin Mas'ud telinganya disobek plus kepala aja dibawa ya Muhammad. Sambil ketawa malaikat Jibril. Luar biasa. Nah, ini menunjukkan keberanian ya, yang begitu luar biasa, yang ada di dalam hati siapa? Di dalam hati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Walaupun kecil tapi jiwanya luar biasa, keberaniannya hebat ya. Radhiyallahu anhum wa arda anna bihim. Allah. Nah, lalu di sini akhir hayatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Maradha bin Mas'ud Wuliya radhiyallahu anhu qada al-Kufah, wuliya diangkat ya menjadi hakim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wuliya diangkat radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala qada al-Kufah, untuk menjadi qadi di kota Kufah. Kufah itu Baghdad, Irak ya, Irak dan Baghdad itu Kufah. Paham? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, itu Kufah itu area Baghdad dan Irak. Itu Kufah.
Wa baitu malihad, dan juga beliau diangkat untuk menjaga Baitul Mal li Umar, di kepemimpinan Sayyidina Umar. Wa sadran min khilafati Utsman, dan juga beliau semakin terdepan ya, dipegang ketika khilafah berpindah kepada siapa? Kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Suma ata ilal Madinah, suma kemudian di akhir hayatnya beliau datang ilal Madinah, ke kota Madinatul Munawwarah. Beliau kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Wa tamarrada bihad, wa tamarrad, dan beliau maksudnya dirawat ya di kota Madinah. Fa dakhala alaihi Utsman, dalam keadaan beliau sakit, masuk ke kamarnya Sayyidina Utsman bin Affan. Faqala lahu, siapa yang berkata di sini? Sayyidina Utsman berkata lahu kepada siapa? Kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Utsman berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ma tashtaki?" Apa yang kau keluhkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Apa yang kau keluhkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala dhunubi, berkata Abdullah bin Mas'ud, dosaku wahai Utsman. Aku tidak mengeluhkan harta, aku tidak mengeluhkan kehidupan dunia. Ketika engkau bertanya wahai Utsman, apa yang aku keluhkan? Dhunubi, yang aku keluhkan dosaku wahai Utsman. Qala, siapa yang berkata di sini? Sayyidina Utsman. Berkata lagi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, "Fama tashtahi?" Apa yang kau inginkan? Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini jawaban orang-orang yang begitu luar biasa ya. Jawaban orang-orang yang begitu hebat. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Jawaban orang-orang yang mulia, kedudukan tinggi ya. Orang-orang yang mempunyai kedudukan Kedudukan tinggi, paham? Fama tashtahi, apa yang kau inginkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Al-maghfirah, yang aku inginkan maghfirah, ampunan dosa dari Allah. Itu yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata lagi Sayyidina Utsman, ala amiru laka bitabib, apakah engkau tidak ingin aku perintahkan, aku datangkan laka untukmu bitabib, dengan dokter, aku datangkan dokter untuk memeriksamu kesehatanmu. Ala amirun laka bitabib, apakah engkau ingin aku perintahkan laka untukmu bitabib, dengan aku datangkan seorang dokter memeriksa engkau, kesehatan engkau wahai Abdullah bin Mas'ud. Qala, lalu berkata Abdullah bin Mas'ud, at-tabibu amradani. At-tabib, hakikat dokter, amradani, dialah yang memberi aku sakit. Allah, yaitu tabib Allah. Allah fa'alun lima yurid. Dialah Allah yang memberikan aku sakit, dia juga Allah yang memberikan aku sembuh. Dan hakikat tabib, dokter, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Faham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Qala ala amiru laka bi'ata. Lalu berkata Sayyidina Utsman, apakah aku perintahkan laka untuk engkau bi'ata, dengan pemberian? Pemberian maksudnya apa? Pemberian harta untuk kebutuhan hidupmu wahai Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, la hajata li bihi, aku tidak butuh untukku bihi, dengan pemberian tersebut. Allah, enggak butuh aku dengan pemberian tersebut. Ini jawaban ahlu tawakkul ya. Jawaban orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban orang-orang yang begitu luar biasa, yang sudah sampai tawakalnya, pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. La hajatali, la, tidak ada kebutuhan li untukku bihi, dengan ato tersebut, pemberian tersebut. La hajah, tidak ada kebutuhan. Allah. Alwi ingin ayam kriuk. Nah,
Hah? Naam. Langsung jawabannya. Wa ni'mah. Langsung, ha? Wa na'am wa ni'mah lagi. Luar biasa. Qala, berkata Sayyidina Utsman, yakunu li auladik min ba'dik. Menjadikan pemberian tersebut, rezeki tersebut li auladik, untuk anak-anakmu wahai Abdullah bin Mas'ud. Nih, Abdullah bin Mas'ud sudah menolak, benar apa tidak? Sudah menolak, benar apa tidak? Hah? Ya udah, terima aja. Sayyidina Utsman berkata, terima ya Abdullah. Untuk siapa? Untuk anak-anakmu ntar. Min ba'dik, setelah engkau tiada. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, inni la akhsha alaihimul fagra. Ini sesungguhnya aku la akhsha, tidak takut, alaihim, atas mereka, keturunanku, anak cucuku, al-fagra, kefakiran atau kemiskinan. Ba'da an alamtuhum, tu ba'da, setelah an alamtuhum, aku ajarkan hum, kepada mereka, suratal waqi'ah, surat waqi'ah. Paham? Aku tidak takut terhadap anak cucuku, anak keturunanku, tentang rezeki atau tentang kemiskinan. Paham apa tidak? Setelah aku mengajarkan kepada mereka, menganjurkan kepada mereka untuk istiqamah membaca suratul waqi'ah. Luar biasa. Yaqra'unaha kulla lailatin, tuh mereka membacanya surat waqi'ah kulla lailatin, setiap malam. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu fagatan. Tuh. Barang siapa, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca surat waqi'ah setiap malam, lam tusibhu fagoh, dia tidak akan terdampak fagoh, kemiskinan dan kefagiran. Ai fagoh tersebut fagrun, tuh kefagiran. Wahtiyaja abadan, tuh fagoh abadan, selama-lamanya. Itu jaminan surat waqi'ah. Barang siapa yang membaca surat waqi'ah setiap malamnya, maka tidak akan terdampak kepada orang tersebut apa? Fagoh. Apa artinya fagoh? Kefagiran, kemiskinan, kelaparan abada, selama-lamanya. Nah, ini butuh nih kita membaca surat apa? Surat Al-Waqi'ah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika ditawarkan oleh Sayyidina Utsman di akhir hayatnya, tak kala beliau sakit, ya Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau ingin aku berikan sedikit daripada harta untuk anak-anakmu kelak dan untuk keturunanmu kelak? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? La hajatali bihi, aku tidak punya hajat dan keinginan atau kebutuhan untuk itu wahai Utsman, karena aku sudah mewariskan kepada anak-anakku apa? Istiqamah membaca surat waqi'ah, surat Al-Waqi'ah. Karena aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man qara'a suratal waqi'ah lam tusibhu faqatan abadah. Barang siapa yang istiqamah kula lailatin, ya, man qara'a suratal waqi'ah kula lailatin lam tusibhu faqatan abada. Barang siapa yang istiqamah setiap malamnya membaca surat Al-Waqi'ah, tidak akan terdampak kemiskinan, kefakiran dan juga kelaparan bagi mereka yang membaca istiqamah surat Al-Waqi'ah selama-lamanya. Dengan keyakinan itu, Abdullah bin Mas'ud dengan waroknya, dengan zuhudnya, dan dengan keyakinan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika tawaran datang dari Sayyidina Utsman, tak kala itu Sayyidina Utsman menjadi Amirul Mukminin. Abdullah bin Mas'ud berkata, la, wahai Utsman, aku tidak butuh terhadap itu. Aku sudah mewariskan surat Al-Waqi'ah terhadap anak cucuku, dan barang siapa yang membacanya tidak akan terdampak kemiskinan, kefagiran dan juga kelaparan. Radhiyallahu anhum wa arda anna bihim.
Istiqomah tuh. Surat Al-Waqiah ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini sebaik-baiknya apa? Waris yang diwariskan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada siapa? Kepada anak cucunya dan juga kepada kita. Meyakinkan kita ya. Radhiyallahu anhu wa arda anna bihi. Masya Allah, tabarakallah. Ke atas. Fahim tak? Kita baca Waqiah kapan? Sore. Tapi kalau baca Waqiahnya peletat-peletet ya dapat rezekinya pelet. Iyalah. Tapi baca surat Waqiahnya itu dengan benar-benar ya, dengan benar-benar khusyuk baca Waqiahnya, dengan benar-benar luar biasa. Suratul Waqiah. Nah, berapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tutup pintunya Alwi. Kalau udah masuk tutup pintunya. Nah, berapa hadis nih beliau meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo bisur'ah Alwi. Berapa hadis ya, yang dimana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, berapa hadis Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ya, meriwayatkan hadis tuh. Ruwiya lahu, meriwayatkan lahu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berapa hadis? Saman mi'ah hadis wa samaniya wa arba'una hadis. Saman mi'ah 848 hadisan. Berapa hadis yang diriwayatkan dari sini Abdullah bin Mas'ud? 848 hadisan. Berapa hadis? Saman mi'ah 800 hadis wa samaniyah wa arba'una hadisan, dan 48 hadis, berarti 848 hadis. Beliau meriwayatkan dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas, langsung tutup pintu. Ya, 848 hadis yang diriwayatkan ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, tabarakallah. Lalu di mana beliau meninggal dunia? Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, wa mata bil Madinah. Abdullah bin Mas'ud meninggal bil Madinah, di kota Madinah, alal asah, alal mu'tamad. Paham? Alal mu'tamad, ulama mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meninggalnya di mana? Di kota Madinah. Sana isnin atau salasa wa salasin. Tahun keberapa tuh? Tahun kedua atau salasa wa salasin? Atau tahun 33 minal hijrah ya, hijriyah. Wa dan huwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ibnu bid'i wa sittina sanah, 60 tahun lebih umurnya. Paham? 60 tahun lah lebih. Paham tak? Bidha bi kasril ba wa huwa ma baina salasa wa tis'a. Bidha itu ma baina salasa wa tis'a. Paham? Berarti 63, 67, 68 begitu ya. Antara angka 3 sampai angka 9. Bid'un itu begitu. Paham? Jadi 60 lebih lah intinya, di bawah 70 begitu ya umurnya. Antara 63 sampai 69. Jelas?
Hitungan bahasa Arab bid'un itu ma baina thalasa wa tis'a. Dari angka 3 sampai angka 9. Kan di sini ada sitinnya. Bada ibnu bid'i wasitina sanah. Berarti 60-nya udah pasti. Badanya itu antara 63, 64, 65, 67, 68, 69. Berarti hitung 63 tahun lebih di bawah 70 tahun. Untuk 60 lebihnya belum ada kepastian. Yang penting 60 lah lebih. Makanya ntar kalau ada kalimat di dalam segi umur ada kalimat bid'unnya, berarti nambahnya berapa? 3 sampai angka 9, paham ya? 3 sampai angka 9, paham? 3 sampai angka berapa? Angka 9. Itu bodoh. Kalau setelahnya sudah dipastikan khamsin, yang berarti 50 lebih, 60 lah, 60 lebih. Wadufina bil baqi', dan beliau dikebumikan atau dikubur, disemayamkan di mana? Bil baqi', di kuburan Baqi'. Tuh lihat ta'liq nomor 3, ada nggak itu ta'liqnya? Ada ta'liq nggak di situ di kitab bawahnya? Mujud apa tidak? Nggak ada. Siapa yang menyolatkan menjadi imam beliau? Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu lailan. Yang menyemayamkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu Sayyidina Zubair. Wa dafanahu bil baqi', dan disemayamkan atau dikebumikan bil baqi' bi isaihi lahu dalik, dengan wasiat lahu dalik kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, kepada Sayyidina Zubair. Dalik itu wasiat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad akha bainahuma, karena baginda Nabi Muhammad sudah Nabi akha, mempersahabatkan, mempersaudarakan bainahuma, antara keduanya itu Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Zubair, dengan persaudaraan yang khusus. Paham? Jelas? Waruwiya, dan juga diriwayatkan annahu khallafa sitina alfa dinar siwa raqiq wal masyiyah, dan diriwayatkan juga annahu, ana sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud khalafa, meninggalkan atau mewariskan kepada anak cucunya sitina alaf, 60.000 dinar, siwa raqiq, selain raqiq, budak, wal masyiyah, dan kendaraan-kendaraannya. Coba Anda bayangkan, berarti para sahabat baginda Nabi Muhammad ini hidup dengan qanaah, dan mereka yakin dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap harinya atau setiap malamnya, tidak akan terdampar kemiskinan, kefakiran, dan juga kelaparan. Luar biasa, subhanallah. Paham? Nah, mewariskan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 60.000 dinar siwa raqiq wal masyiyah, selain budak dan masyiyah. Masyiyah itu apa? Kendaraan ya, seperti unta, kambing, itu masyiyah. Keledai itu masuk masyiyah. Rahmatullahu ta'ala alaih qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kita masuk nih ke matan hadis. Hadis yang keempat dari hadis arba'in yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq wa huwa dan huwa, yaitu Rasulullah shadiq. Yang pertama Rasulullah itu apa? Shadiq, orang jujur. Al-ati bis-sidiq, tuh, orang yang membawa kejujuran. Shadiq, orang yang jujur. Al-masduq ay alladhi yusaddiquhu Allahu, tuh, yang dipercaya. Paham? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi, yang yusaddiquhu, yang dipercaya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bida'wahu risalah, tuh, di dalam membawa dakwah ar-risalah, amanah, biidharil mu'jizat, dengan Allah tampakkan mu'jizat ala yadih, atas tangannya.
Paham? Paham? Apa perbedaan antara shadiq dan masduq? Kalau shadiq yang membawa kejujuran, artinya orangnya jujur, selalu jujur di dalam apapun, itu shadiq namanya. Bukan shadiq sini, bukan shadiq Banjaran Pucung, bukan. Itu pemain bola itu, shadiqul ma'lum itu. Paham? Al-masduq apa? Yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwahnya, risalah, amanahnya, dan Allah menganugerahkan mukjizat kepadanya, itu masduq. Jadi itulah hebatnya bahasa Arab ya. Antara fa'il dan maf'ul mempunyai makna tersendiri. Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Antara fa'il dan maf'ul itu mempunyai makna tersendiri. Shadiqul masduq. Dan al-masduq itu bukan hanya Allah percaya, wa yusaddiquhul khalqu fima yaqul, dan dipercayai al-masduq tersebut oleh siapa? Al-khalqu, oleh semua makhluk, fima yaqul, dengan apa yang dia katakan, itu namanya masduq. Awil ladzi, itu au alladzi yang ya'tihi Jibril mendatangi Jibril di sini fa'il, hi-nya maf'ul, paham? Jibril mendatangi al-masduq tersebut, yaitu Nabi Muhammad, bis-sidik, dengan sidik kejujuran, min dari indillahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, itu perbedaan antara shadiqul masduq. Paham tak? Itu perbedaan antara shadiqul masduq. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Hadha yom, hari apa ini? Yomus sulasa. Salasa, hari ketiga. Sulasa, Yomus sulasa, hari Selasa. Besok Yaumul Arabi, belum Yaumul Jawa ya. Jadi besok Yaumul Arabi, hari orang Arab besok. Besok Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Wa ba'du Yaumul Khamis, wa ba'du Yaumul Qiyamah. Ya udah, jangan diputar lagi ke Senin lagi lari. Bang, kan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Clear udah, jangan balik lagi ke Senin. Hari apa lagi? Hari kiamat. Nah, selesai. Itulah motif-motif hari. Paham dong? Jelas apa tidak? Paham dong? Jelas apa tidak? Lalu disinilah ini riwayat yang begitu luar biasa yang diriwayatkan oleh Nabi tentang struktur atau tahap penciptaan manusia dari awal mula cairan sperma sehingga terolah di dalam rahim, sehingga terbentuk apa yang terbentuk, sehingga ditiupkan ruh, sehingga ditentukan bagaimana hidup sampai matinya dan jaminan rezekinya, kapan ajalnya, di mana meninggalnya, sampai kembali lagi kepada asal ciptaannya, yaitu tanah, dikubur. Itu semuanya struktur sudah diolah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kala makhluk masih berada di dalam rahimnya. Subhanallah. Kalau kita melihat seperti itu, Al-Mudabbir, Maha pengatur ya, dengan aturan yang begitu luar biasa. Allah, coba bagaimana itu pengaturannya, coba? Hah? Coba bagaimana itu pengaturannya? Ada manusia yang bisa mengatur seperti itu dengan detail, teliti, telaten. Ada manusia seperti itu dengan detail, teliti, telaten.
Ada nggak manusia yang seperti itu? Ada manusia seperti itu? Gak ada. Allah mendetailkan asal ciptaan kita dengan detail begitu luar biasa. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Paham tak? Coba anda bayangkan dari cairan berbentuk apa? Gumpalan darah, diolah lagi menjadi gumpalan daging, diolah lagi menjadi bentuk manusia, ada mata, telinga, hidung, kaki, tangan. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Antal khalaq, ya, engkau sebenar-benarnya pencipta, dan engkau sebenar-benarnya maha dari segala maha. Maha dari segala maha siapa? Allah. Manusia mempunyai maha paling 1, 2, tapi Allah mempunyai maha segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.